Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia ke depan. Karena satu-satunya lembaga yang akan mengampu transformasi sistem penuntutan tunggal dan advokat general adalah Kejaksaan Agung. Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, nggak kerasa udah masuk di tahun 2025. Tentunya kembali bersama podcast Kejaksaan RI. Saat ini tahun baru berarti partner baru. Kalau udah pada bosen bersama saya masih bersama Angelika Ansanai dan rekan baru saya Valeri. Iya, saya Valeri Budianto, senang banget hari ini bisa bantu di podcast Kejaksaan RI dan kali ini podcastnya menarik banget karena ada narasumber yang langsung hadir dari jajaran kementerian. Tadi jadi ada menteri-menteri ya yang sudah memberikan pemaparan dan salah satunya adalah dari Kementerian PPN, Bappenas. Sudah ada bersama dengan kita semua Deputi Bidang Hukum Politik Pertahanan Keamanan dari Kementerian PPN Bappenas, Bapak Bogat Widiatmoko. Bapak selamat pagi menjelang siang Pak, thank you sudah hadir. Pagi Mbak, thank you. Pagi Bapak. Oke, kita langsung mulai ya untuk pertanyaan pertama. Tadi dalam pemaparannya Pak Rahmat ini menyatakan tentang RPJMN 2025-2029 yang salah satunya masih disempurnakan ya pastinya. Dan Kejaksaan ini sebagai lembaga penegakan hukum tentunya ada transformasi hukum yang nantinya akan dikembangkan nih. Kira-kira apa nih Pak yang akan dikembangkan khususnya untuk Kejaksaan? Baik, terima kasih. Intinya adalah ke depan dalam RPJMN 2025-2029 sistem transformasi sistem penuntutan tunggal dan advokat general menjadi ruh dari penguatan hukum di Indonesia. Dan ini berarti bahwasanya Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya menjadi elemen yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia ke depan. Karena satu-satunya lembaga yang akan mengampu transformasi sistem penuntutan tunggal dan advokat general adalah Kejaksaan Agung. Jadi tadi Pak Menteri sudah sampaikan bahwasanya dengan tugas pokok fungsinya yang semakin penting ke depan, Kejaksaan Agung menjadi suatu lembaga yang sangat menentukan bagi pencapaian Indonesia Emas 2045. Wah keren banget. Ini masih panas banget ya Pak dari dalam keluar jadi kita dapat paparannya benar-benar. Berarti titik fokusnya tadi ya Pak IPH sama persepsi korupsinya ya yang ya diharapkan bisa menjadi target di tahun 2025 ini. Nah kalau dari Bappenas sendiri Pak terkait dengan harapannya untuk Kejaksaan RI itu sendiri di pencapaian yang kali ini sesuai dengan tema kejaksaan kita seperti ini, seperti apa Pak kalau dari Bappenas sendiri? Baik Mbak, dalam 5 tahun ke depan, dalam RPJMN 2025 tahun 2009, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwasanya fokus dari pembangunan ke depan, 5 tahun ke depan, ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Yang kedua adalah pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah pemberantasan dan penurunan kemiskinan. Dalam hal ini, rencana teknokratik yang akan kita susun, yang akan kita bangun arsitekturnya, tentunya tidak akan dapat dicapai apabila kita tidak memiliki sistem hukum yang kuat. Dan ini berarti sistem hukum menjadi suatu landasan transformasi bagi seluruh bidang. Oleh karenanya Kejaksaan Agung sekali lagi akan menjadi salah satu bahkan satu-satunya menurut hemat saya, salah satu yang sangat penting bagi tercapainya sekali lagi RPJMN 2025 tahun 2009. Dan tentunya ini menjadi langkah yang sangat kuat atau pondasi yang sangat kuat bagi pencapaian Indonesia Emas 2045.
Kalau kita melihat kejaksaan kan juga sekarang ini sudah semakin dipercaya ya Pak di pemerintahan baru 2025. Apa yang akan semakin dikuatkan dalam ini konteksnya adalah dari pengawasan Kementerian PPN Bappenas untuk memperkuat transformasi hukum di kejaksaan ke depannya. Tadi kan sudah disebutkan ada SPS ya Pak yang akan yang satu sistem penuntutan tunggal single prosecution system yang nantinya akan dicanangkan. Untuk rencana-rencana terdekatnya kan seperti apa? Transformasi sistem penuntutan tunggal dan advokat general adalah suatu keharusan ke depan. Dan ini membutuhkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi baik internal maupun eksternal di dalam fungsi-fungsi kejaksaan. Di dalam fungsi internalnya saya kira kita pahami bersama bahwasanya sumber daya manusia kejaksaan harus lebih hebat, harus lebih cakap, harus lebih kuat. Dan tentu saja ini tidak cukup karena juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Tentunya di dalam perkembangan teknologi yang luar biasa, kemudian keadaan kita VUCA semakin cepat, saya pikir ini berlaku di seluruh dunia, teknologi menjadi game changer, menjadi faktor penentu. Apalagi ke depan kita bisa membayangkan bahwasanya artificial intelligence, kemudian Internet of Things dan sebagainya akan mendominasi seluruh kehidupan kita. Jadi kita akan fokus kepada 3 dalam penguatan kejaksaan, yaitu sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana dan teknologi. Yang tidak kalah penting lagi rekan-rekan sekalian, karena ini adalah negara hukum, maka regulasi mengenai sistem transformasi penuntutan tunggal dan advokat general di kejaksaan yang akan diambil kejaksaan juga harus kita perkuat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan seluruhnya akan kita upayakan agar sistem transformasi penuntutan tunggal dan advokat general menjadi suatu realita, bukan hanya mimpi, dan suatu realita yang harus kita wujudkan. Demikian. Iya. Luar biasa, benar-benar singkat, padat, dan benar-benar berisi banget gitu ya. To the point ya. To the point banget, ya. Sebenarnya Sobat Adiaksa masih banyak banget yang mau kita sharing pada siang hari ini, tapi berhubung waktu kita sangat dibatasi, saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak untuk kesediaannya. Terima kasih Pak. Ya. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast selanjutnya karena masih ada banyak narasumber dari kementerian terkait yang nantinya akan bersama-sama dengan kita untuk ngobrol-ngobrol dan sharing terkait dengan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI 2025. Untuk itu saya pamit undur diri, mohon maaf apabila salah kata. Saya Angelika dan rekan saya Valerie Budianto, kami pamit undur diri. Terima kasih dan selalu saksikan podcast Kejaksaan RI. Dan jangan lupa untuk langsung aja download aplikasi Sound of Justice Radio di platform kesayangan Anda. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.